Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sekeluarga. Oh iya, perkenalkan, saya Sri Resti Artini selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kurtana 1 pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada momen kali ini, saya akan mengulas materi seputar mata kuliah Ilmu Kurtana 1. Mari kita simak bersama-sama ya. Geodesi dan ilmu kurtana erat kaitannya karena ilmu kurtana adalah bagian terkecil dari ilmu geodesi. Geodesi mencakup kajian pengukuran yang lebih luas, sedangkan ilmu kurtana adalah mempelajari cara-cara pengukuran di bumi untuk berbagai keperluan seperti halnya pemetaan dan penentuan posisi relatif, sehingga unsur kelengkungan bumi dapat diabaikan. Mari kita lihat bersama-sama gambar berikut ini. Gambar ini adalah penentuan posisi di bumi dengan satelit penentuan posisi yang menghasilkan koordinat 3 dimensi. Dengan O adalah pusat massa bumi. Satelit beroperasi secara kontinu 24 jam non-stop. Dalam hal ini yang saya ilustrasikan adalah satelit jenis GPS. Jika kita lihat kedua gambar bentuk ini, kita dapat melihat dengan jelas terdapat kekeliruan dalam penentuan posisi, yaitu ketidaktepatan koordinat tiang. Tentu saja, koordinat yang presisi sangat penting, bukan? Ada beberapa teknik pembuatan peta. Di sini saya ambil beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah fotogrametri. Fotogrametri adalah pembuatan peta dengan wahana pesawat terbang, baik berawak maupun tidak berawak. Kegiatan ini menghasilkan foto udara. Dari foto udara ini akan diolah dengan menggunakan software tertentu dan menghasilkan peta. Yang kedua adalah survei batimetri. Survei batimetri ini adalah pembuatan peta dasar laut dangkal ataupun dalam dengan wahana kapal laut yang dilengkapi dengan alat perangkat digital echo sounder dan GPS. Kemudian ada remote sensing dan LIDAR. LIDAR juga sering dilakukan dalam membuat peta. Pada pengukuran LIDAR dilakukan pada pesawat, dipasang platform, kemudian dilengkapi dengan GPS, IMU atau Inertial Measurement Units, dan laser scanner. Tentu saja, masing-masing teknik ini memiliki keuntungan dan kelebihan. Contoh dari teknik pembuatan peta selanjutnya adalah pekerjaan dalam bidang teknik sipil, yakni mencakup pemetaan topografi skala besar. Sebagai contohnya adalah pembuatan jalan, jembatan, gedung, dan lain sebagainya. Semua ini akan menghasilkan suatu produk yaitu peta. Definisi peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dengan skala dan proyeksi tertentu. Ilmu yang mempelajari peta adalah disebut kartografi. Pengertian kartografi adalah seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Subjeknya adalah proyeksi peta, desain, dan reproduksi peta. Berikut ini adalah gambar model bumi sebagai referensi atau acuan. Berawal dari bentuk bumi, kemudian jika air lautnya dikosongkan, bentuknya kira-kira seperti geoid. Kemudian dicari bentuk yang hampir mirip geoid, yaitu elipsoid. Kemudian dari bentuk elipsoid ini diberikan rumus matematis tertentu, yaitu agar menjadi bidang datar. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut. Bidang lengkung yang didatarkan akan terjadi distorsi atau pergeseran. Distorsi atau perubahan tersebut adalah jarak, sudut, dan luasan. Untuk itu diperlukan proyeksi peta. Proyeksi peta ini untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematis tertentu. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan mata kuliah Ilmu Kurtana 1. Yang pertama adalah teori dasar pengukuran, yang kedua, pembuatan garis lurus, sudut siku-siku,
dan garis lurus yang melalui rintangan. Yang ketiga adalah pengenalan dan pengoperasian alat waterpass. Yang keempat adalah pengukuran long section. Yang kelima, pengukuran cross section. Yang keenam adalah pengukuran poligon tertutup. Dan yang terakhir adalah pembuatan lengkung horizontal. Pembagian sudut dalam ilmu ukur tanah ada dua, yaitu sudut horizontal dan sudut vertikal. Ada istilah azimut yang digunakan dalam pengukuran. Pengertian azimut adalah besaran sudut horizontal yang diukur atau dimulai dari arah utara searah dengan jarum jam. Pokok bahasan selanjutnya adalah satuan sudut. Satuan sudut ada dua, yaitu sentisimal dan heksagesimal. Untuk sentisimal, satu lingkarannya adalah 400 grid. Sedangkan untuk yang heksagesimal, satu lingkarannya adalah 360 derajat. Oh iya, ada latihan soalnya juga ya, silakan coba dihitung. Kemudian, untuk satuan sudut, di sini saya juga memberikan contoh perhitungan, yaitu mengubah sudut dalam bentuk DMS, derajat mini centimeter, dan dalam bentuk grade centigrade, centigrade. Silakan dipahami terlebih dahulu dan kemudian dihitung ya. Pengukuran jarak di lapangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung dan tak langsung. Untuk cara langsung, yaitu menggunakan raw meter yang akan langsung diketahui hasil jaraknya berapa. Dan cara tak langsung menggunakan bacaan rambu ukur. Dari bacaan rambu ukur ini diperoleh benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari alat teodolit atau waterpass. Kemudian dihitung formulanya, yaitu benang atas dikurang benang bawah dikali 100, sehingga diperoleh jaraknya. Berikut ini adalah gambar pengukuran tanah dan produk pengukuran tanah. Setelah dilakukan pengukuran, kemudian tahap selanjutnya adalah mengolah data. Mengolah data ini biasanya dibantu dengan software. Kemudian diperlukan kabel data untuk mentransfer data dari alat ukur, kemudian dipindahkan ke komputer. Contoh outputnya adalah peta kontur. Dari peta kontur ini dapat digambar irisan atau potongan tanah, yang selanjutnya disebut dengan cut and fill. Peta kontur ini juga dapat digunakan untuk keperluan pekerjaan lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.